tentu publik jadi bertanya-tanya, kenapa ini kok jadi seperti presiden mau mengarahkan atau cawe-cawe? Saya kira juga tidak. Karena Pak Presiden kan bukan peserta pemilu. Yang menentukan siapa calon presiden, wakil presiden itu ada pada partai politik. Jadi kalaupun Pak Presiden nanti membisikkan atau menyampaikan apa hasil musrah kepada partai-partai politik yang berhak mengusung atau mendukung pasangan calon, itu bagian dari katakanlah aspirasi. Jadi kalau dibilang presiden cawe-cawe nggak mungkin. Karena sampai hari ini tidak ada satu partai atau kelompok partai pun yang menyerahkan kedaulatannya kepada presiden untuk menentukan siapa capres atau calon wakil presiden. Ya, jadi walaupun kesannya ambigu, tetapi itulah realita politik kita dan ini bagian dari kita, bagian dari perkembangan peradaban demokrasi kita. Ini kan hal baru bagi kita karena sebelum-sebelumnya kan belum pernah, ya. Jadi sah-sah saja sih kalau menurut saya gitu. Nah, cuma kita juga harus memahami kalau mau melihat musrah ini secara jernih dan benar, metodologi yang mereka gunakan, lalu klaim-klaim yang mereka ajukan, juga tentu harus terbuka kepada publik. Sama seperti kita berharap kepada partai politik adanya transparansi. Kan begitu. Itu yang tidak dijelaskan tadi oleh Bung Panel ya kepada kita. Misalnya dalam menentukan peserta musrah itu apakah merupakan sampling ya perwakilan dari kelompok-kelompok masyarakat di satu wilayah atau apa. Karena yang kami dengar kan tergantung siapa calon yang mengirim orangnya datang ke sana. Kan seperti itu, bukan sesuatu yang murni misalnya diumumkan, datang, atau dipilih katakanlah seperti survei, supaya dia secara metodologis oke, tentu mewakili katakanlah populasi tertentu yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kita tidak perlu berdebat ke sana, karena bagi kami ini hanya adalah cara sekelompok anak bangsa yang memang ingin ambil bagian berpartisipasi dalam proses demokrasi. Cuma memang musrahnya menjadi kehilangan greget ketika apa? Ketika partai-partai atau gabungan partai-partai yang berhak mengusulkan calon dan pasangan calon itu relatif sudah stabil dengan pilihannya. Gitu. Itu sudah. Kalau kemudian kemarin sebelum partai atau gabungan partai tadi mencalonkan si A, si B atau si C itu musrah sudah selesai, saya kira itu akan menjadi bagian yang menarik untuk melihat irisan antara suara rakyat dengan suara partai-partai gitu. Tapi ini kan enggak. Dan bahkan yang keluar dari musrah itu ya tidak hal baru gitu ya. Itu yang kemudian menjadi perlu kita perbincangkan gitu. Dan yang terakhir saya melihat justru perpecahan di dalam musrahnya sendiri. Karena pada konfes sebelum pelaksanaan puncak musrah itu Ketua Steering Committee menyebutkan Ganjar Pranowo sebagai peraih terbanyak suara di dalam musrah. Tetapi kemudian setelah puncak acara musrah beberapa jam kemudian Ketua Panitia kalau saya tidak salah Budi Ari ya itu mengatakan bahwa peraih suara terbanyak dan yang ditunjuk Pak Jokowi, Pak Presiden adalah Jokowi Erlangga. Nah padahal kan jelas pidato Presiden jangan gerasa-gerusu nanti. Tapi hanya dalam hitungan jam ketua panitianya sudah ngomong bahkan nama dan pasangannya. Gitu. Ini kan kemudian ya apalagi ini kita bingung gitu. Tapi kami nggak usah mempersoalkan itu kalau menurut kami karena yang kami ingin tahu ada suara-suara dari masyarakat sipil, ya silakan saja. Itu bagian yang indah dari demokrasi kita, ya. Tetapi apakah itu menjadi rujukan bagi kita? Kami sudah menentukan capres, ya, sudah menentukan dan alhamdulillah ternyata nama Ganjar Pranowo ada di dalam hasil dari musrah itu dan bahkan menurut ketua steering committee-nya mendapat suara terbanyak. Ini kan kita nggak tahu mana yang benar karena setelah puncak musrah juga berseluruhan hasil musrah dengan persentase yang metodologi pengukurannya kita juga nggak tahu. Yang dibantah sebagai hoax dan sebagainya. Tapi sudahlah, saya kira sudah berlalu ya. Menurut saya musrah juga sudah selesai dan sudah kehilangan daya kejutnya gitu ya. Dan persoalan yang paling penting bagi kita semua adalah apakah benar Pak Jokowi akan cawe-cawe gitu. Kalau kami menganggap
bahwa cawe-cawe dalam artian menyampaikan kepada partai politik dan gabungan partai politik itu mungkin saja. Tetapi tolong juga jangan membangun teori-teori konspirasi bahwa dengan itu kemudian nanti juga Pak Jokowi akan menggunakan ya kekuasaannya atau unsur-unsur negara dalam kontestasi pemilu. Saya kira itu terlalu jauh. Ya, karena itu yang berkembang di masyarakat. Bahwa Pak Presiden, Pak Jokowi punya hak untuk menyampaikan pikirannya atau menyampaikan preferensinya, itu haknya. Tidak ada yang dilanggar di situ. Apakah dari sisi etika, dari sisi konstitusi, dari sisi regulasi pemilu, tidak ada satupun yang dilanggar. Bahkan kalau kita mau menggunakan rujukan, benchmarking, praktek politik di negara katakanlah demokratis, biasanya kita merujuk ke Amerika, biasa seorang presiden sedang menjabat, itu mendukung calon yang berkontestasi berikutnya. Ya. Dan dulu juga waktu Pak SBY mengakhiri, sebelum beliau turun dari kursi kepresiden, kan partainya juga ikut pemilu. Mereka juga mendaftarkan nama Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Jadi menurut saya yang harus kita jaga dan harus kita persoalkan adalah kalau sampai Presiden Jokowi menggunakan kekuatan atau kewenangan yang ada pada dirinya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan untuk mempengaruhi atau menguntungkan salah satu kontestan.